Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aulia Nur Afni Ananda dengan NIM 112111300 dari kelas Applikom Statistik 3 STIE Bank BPT Jateng. Pada video kali ini, saya akan berbagi latihan soal dan pembahasan mengenai regresi berganda di bidang kesehatan. Oke, langsung saja ke soalnya teman-teman. Untuk soal yang pertama, berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1 dan tingkat religiositas atau X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat atau Y di Kelurahan Pucang Tamah. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Di sini sudah ada 13 data dan 3 variabel, teman-teman. Oke, untuk cara penyelesaiannya, yang pertama buka data dengan SPSS, lalu lengkapi variabel view, dan kemudian masukkan data pada data editor. Maka akan muncul pada SPSS seperti ini ya teman-teman. Ini untuk variabel view, dan ini untuk data view. Di sini sudah saya kopikan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik Analyze, Regression, Linear. Isikan kolom dependen dengan variabel tingkat kesehatan masyarakat, sedangkan kolom independen dengan variabel tingkat kesadaran lingkungan dan tingkat religiositas. Oke, jika sudah, kita klik statistik. Ini kita centang semua. Lalu continue, kita klik plots, kita pilih histogram, continue, lalu kita klik option. Pada option untuk entry 0,05 dan removal 0,10 ya teman-teman. Continue, dan oke. Maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Baik, untuk tabel deskriptif statistik analisisnya, yang pertama, min dari tingkat kesehatan masyarakat adalah 75,08 dengan deviasi standar sebesar 5,993 dan jumlah data yang tersebar sebesar 13. Yang kedua, min dari tingkat kesadaran lingkungan adalah 49,62 dengan deviasi standar sebesar 4,942 dan jumlah data yang tersebar sebesar 13. Yang ketiga, min dari tingkat religiositas adalah 59,62 dengan deviasi standar sebesar 4,942 dan jumlah data yang tersebar sebesar 13. Oke, selanjutnya untuk tabel correlation. Analisisnya yang pertama, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat kesadaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat kesadaran lingkungan adalah kuat. Lalu, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat religiositas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat religiositas adalah kuat. Selanjutnya untuk tabel model summary. Analisisnya, yang pertama, kolom R menunjukkan angka koefisiensi korelasi yaitu sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Yang kedua, kolom R2 0,978 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R2, juga disebut koefisiensi determinasi. Hal ini berarti bahwa tingkat kesadaran lingkungan
Dan tingkat religiositas dapat menjelaskan tingkat kesehatan masyarakat sebesar 97,8% dan 2,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang didapat dari 100 dikurangi 97,8%. Yang ketiga, kolom standar error of estimate sebesar 0,936 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dan seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar 0,936 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi tingkat kesehatan masyarakat sebesar 5,993. Dan untuk tabel koefisien, analisisnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom ini didapat konstan 3,601, sedangkan untuk nilai koefisien variabel tingkat kesehatan lingkungan adalah 0 dan koefisien tingkat religiositas adalah 1,199. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi Y sama dengan 3,601 ditambah 0x1 ditambah 1,199x2, di mana Y yaitu variabel tingkat kesehatan masyarakat, X1 variabel tingkat kesadaran lingkungan, dan X2 adalah variabel tingkat religiositas. Oke, dan di sini juga ada histogram ya teman-teman. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan, berat badan, dan usia terhadap tingkat kebugaran seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Nah, berikut ini adalah data yang diperoleh. Di sini sudah ada 5 data dan ada 4 variabel, yaitu tinggi badan, berat badan, usia, dan tingkat kebugaran. Dalam analisis regresi berganda ini, tinggi badan yaitu X1, berat badan X2, usia X3 digunakan sebagai variabel independen atau prediktor, sedangkan tingkat kebugaran atau Y merupakan variabel dependen atau respon. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan usia. Dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah di mana Y variabel dependen atau tingkat kebugaran, X1 variabel independen tinggi badan, X2 variabel independen berat badan, X3 variabel independen usia, beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 adalah koefisien regresi dan E adalah galat atau error. Nah, tugas Anda adalah untuk menentukan koefisien regresi beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least square untuk menentukan koefisiensi tersebut. Oke, cara untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita buka dulu data dengan SPSS, lalu lengkapi variabel view, dan kemudian masukkan data pada data editor. Maka akan muncul hasil seperti ini ya teman-teman di SPSS. Ini untuk variabel view, dan ini untuk data view-nya sudah saya masukkan ya teman-teman. Langsung saja kita klik analyze, regression, linear. Isikan kolom dependen dengan variabel tingkat kebugaran.
Sedangkan untuk kolom independen dengan variabel tingkat badan, tinggi badan, berat badan, dan usia. Jika sudah, kita klik statistik. Kita centang semua ya teman-teman. Continue. Kita klik plots. Lalu kita pilih histogram. Continue. Kita klik option. Pada option di sini ada entry 0,05 dan removal 0,10. Continue dan OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk hasil analisisnya, karena di soal tadi kita hanya disuruh untuk menganalisis pada tabel koefisien, maka untuk analisisnya adalah untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandard z koefisien. Dari kolom B ini didapat konstan 16,879. Sedangkan untuk koefisien variabel tinggi badan 0,106, koefisien variabel berat badan 0,427, dan koefisien variabel usia 0,403. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi Y sama dengan 16,879 ditambah 0,106x1 ditambah 0,427x2 ditambah 0,403x3 ditambah E, di mana Y yaitu variabel tingkat kebugaran, X1 variabel tinggi badan, X2 variabel berat badan, X3 variabel usia, dan E yaitu galat atau error. Dan di sini juga ada histogramnya teman-teman. Seperti ini. Oke. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.